Selamat siang dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang hadir pada seminar proposal saya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Desain Sistem Informasi Pelaporan Keuangan Mengadopsi SAK EMKM pada Rumah Makan Lamongan Pujakesuma. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan diri. Nama saya Natalia Sagala, NIM 1802010048, Akuntansi Perpajakan. Yang saya hormati, dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Ferry Laurentius, SE MSI. Yang saya hormati, dosen penguji pertama saya, yaitu Bapak Aston L. Situmorang, SE MSI. Yang saya hormati, dosen penguji dua saya, yaitu Ibu Vera, SE AK, MSI CA. Latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam serta memiliki budaya yang sangat beragam. Pemanfaatan sumber daya alam dan budaya tersebut dapat menjamin perkembangan perekonomian Indonesia. Kenyataannya, kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah utama yang dihadapi saat ini. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan suatu penggerak ekonomi yang berpengaruh besar terhadap perekonomian di Indonesia. Dikarenakan mampu membantu negara dalam meningkatkan perekonomian secara terus-menerus. Atas peran penting tersebut, UMKM diharapkan mampu menguasai pangsa pasar yang ada dalam negeri maupun luar negeri dengan menyediakan barang atau jasa yang berkualitas. Banyak hambatan yang dihadapi UMKM saat ini, sehingga UMKM sulit untuk berkembang. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang memiliki kualifikasi baik dan berpengalaman. Aspek lain yang dihadapi oleh UMKM adalah pengelolaan keuangan. Melihat pertumbuhan dan peran penting UMKM di Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK dan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI telah mengeluarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah atau SAK EMKM. Standar ini lebih sederhana daripada SAK umum dan SAK entitas tanpa akuntabilitas publik karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh UMKM. Penelitian ini dilakukan di Rumah Makan Lamongan Pujakesuma. Rumah makan ini dikelola menggunakan informasi hanya berdasarkan catatan penerimaan kas dan pengeluaran kas, dan beberapa item biaya tidak dialokasikan dengan baik ke periode operasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana desain penyusunan laporan keuangan pada Rumah Makan Lamongan Pujakesuma yang mengadopsi SAK EMKM. Tujuan tugas akhir. Adapun tujuan tugas akhir ini adalah yaitu untuk memberikan sebuah desain atau gambaran bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Rumah Makan Lamongan Pujakesuma yang mengadopsi SAK EMKM. Kontribusi tugas akhir. Yang pertama, bagi penulis. Penulis mengetahui secara langsung pembuatan desain pelaporan keuangan yang mengadopsi SAK EMKM dan menjadi perbandingan penerapan teori dan praktik yang ada di lapangan. Bagi Rumah Makan Lamongan, penelitian ini menjadi dasar pertimbangan bagaimana tahapan pembuatan desain pelaporan keuangan pada Rumah Makan Lamongan Pujakesuma yang mengadopsi SAK EMKM supaya UMKM dapat lebih berkembang. Ketiga, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa menjadi penambah pengetahuan masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, dalam pembuatan desain pelaporan keuangan yang mengadopsi SAK EMKM. 4. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam upaya mengembangkan UMKM di Indonesia. Yang kelima, bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama. Adapun tinjauan pustaka yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari pemrosesan informasi keuangan. Laporan ini digunakan oleh berbagai pihak untuk pembuatan keputusan dan bagi manajemen. Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban pengelolaan aset, liabilitas, ekuitas, serta sarana akuntabilitas atas kinerja entitas yang dikelolanya. Jenis-jenis UMKM yang telah ditetapkan
Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ada 3. Yang pertama usaha mikro, yang kedua usaha kecil, yang ketiga usaha menengah. Laporan keuangan menurut SAK-EMKM tahun 2016 ada 3. Yang pertama laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga catatan atas laporan keuangan. Perancangan formulir dan bagan akun. Yang pertama formulir, yang kedua jurnal, yang ketiga buku besar, yang keempat buku pembantu, yang kelima laporan. Pengukuran nilai wajar aset. Adapun pengukuran nilai wajar aset ada 3 tahapan, yaitu yang pertama input level 1, yang kedua input level 2, yang ketiga input level 3. Pengendalian internal. Pengendalian internal gunanya adalah untuk meminimalisir risiko yang terjadi pada entitas. Ada 5, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian dibagi menjadi 4. Yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Yang kedua, otorisasi yang sesuai transaksi. Yang ketiga, dokumen dan catatan memadai. Yang keempat, pemeriksaan kinerja secara independen. 4. Informasi dan komunikasi. Yang kelima, pemantauan. Metode tugas akhir, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini berlokasi di Rumah Makan Lamongan Pujakesuma, Desa Perdemuan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, yaitu bulan April sampai dengan bulan Juli. Tahap penelitian. Yang pertama, melakukan observasi langsung dengan Rumah Makan Lamongan Pujakesuma. Yang kedua, melakukan wawancara. Yang ketiga, melakukan analisis data untuk menentukan persyaratan kebutuhan perancangan. Yang keempat, merancang sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan objek penelitian yang selaras dengan SAK-EMKM. Yang kelima, menguji desain sistem informasi pelaporan keuangan berbasis komputer. Yang keenam, menerapkan hasil perancangan. Data, alat, dan bahan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke objek penelitian. Data tersebut terdiri dari jenis proses bisnis, jenis aset, kos pemerolehan aset, pendapatan dan biaya, masa manfaat aset, saldo awal aset dan liabilitas, nilai wajar dari aset. Adapun alat yang dibutuhkan adalah komputer dan aplikasi berbasis Android. Adapun bahan yang diperlukan yaitu data transaksi keuangan selama periode penelitian sebagai bahan untuk pengujian rancangan sistem akuntansi. Teknik pengumpulan data. Yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi. Metode analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis atas data peneliti melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, merancang bagan akun. Yang kedua, merancang formulir-formulir yang dibutuhkan. Yang ketiga, mendefinisikan persyaratan-persyaratan perancangan sistem sesuai dengan keadaan sumber daya yang dimiliki oleh entitas. Yang keempat, memilih aplikasi yang sesuai dengan bentuk usaha dan menginput rancangan bagan akun. Yang kelima, menginput saldo awal berdasarkan wawancara dan penilaian nilai wajar aset. Yang keenam, menguji rancangan sistem informasi akuntansi dengan data transaksi aktual. Yang ketujuh, merancang output laporan keuangan yang mengadopsi SAK-EMKM. Pengambilan kesimpulan. Pengujian atau perbaikan supaya objek mampu memproses transaksi bisnis sampai ke laporan keuangan. Kemudian, peneliti akan meminta tanggapan pengguna atas rancangan tersebut. Sekian yang bisa saya presentasikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.